We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Okay, Elizabeth Meliana, President of Cancer Awareness Community Foundation, Cancer Consultant, Vice President PSMTI Jatim, Vice President Lions Club Surabaya Grand, Cancer Survival Stadium 4. Ya. Itu yang greatest achievement saya rasa. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana mendapat kanker lidah? Silakan. Waktu awalnya itu tahun berapa ya? 2013. Saya sering sariawan di lidah yang kiri. Sering sariawan, terus saya pikir tuh pertama nggak tahu ya apa. Waktu itu saya mau ke Eropa, disuruh periksa gigi kan. Saya periksa ternyata yang kiri itu giginya lubang, memang yang mepet sama lidah. Jadi awalnya kita pikir sariawannya gara-gara itu kan, kotor. Udah dibersihin giginya, ditembel, saya ke Eropa itu mungkin ada sebulan ya. Itu nggak apa-apa, baik saja. Nah, pulang dari sana saya sempat ke Malaysia lagi seminggu, pulangnya itu tiba-tiba dari Malaysia, loh kok lidahnya kok sakit ya? Gitu kan, loh kok sariawan lagi, padahal udah ditembel. Nah, itu terus sakit terus sariawan, akhirnya saya lihat kok tandanya kebesaran. Gitu kan, terus saya ke dokter dikikir, tapi tetap begitu, dikikir tetap begitu sampai mungkin 3 kali dokter, kasih obat nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya luka, lubang-lubang, lama-lama udah besar. Itu sampai bulan apa itu ya, Januari Februari itu ya yang tahun 2014 itu baru saya ke dokter gitu loh, dokter maksudnya dokter yang nyuruh saya biopsi gitu loh. Awalnya gitu sih, pertama-tamanya simpel banget. Sariawan berarti. Sariawan. Gitu. Oke, mungkin yang exciting banget ini yang ini. Lidahnya dipotong itu. Iya. Jadi ceritanya itu kan, ini saya berarti mesti cerita ini ya, supaya nggak langsung ke sana ya. Nah, lidah saya waktu itu kan lubang terus. Nah, waktu saya ke dokter, dipegang, loh kok keras. Dia bilang harus biopsi, saya nggak berani. Saya ke dokter lain di NH. Jadi awalnya saya ke RKZ, atau saya ke National Hospital. Di sana ada dokter ahli mulut leher yang memang dari Singapura. Jadi dia sering sekolah lama gitu di Singapura di rumah sakit. Dia bilang, Bu, ini lebih baik kalau menurut saya langsung dipotong, dibiopsi. Daripada dibiopsi dulu kan bahaya, bisa menyebar. Nah, lidahnya dipotong kan, siapa yang mau dipotong ya kan gue kan ya takut kan waktu itu. Terus dia bilang udah gini aja, kalau enggak dia ngasih usaran FNAB. Saya nggak tahu kalau waktu itu yang namanya FNAB itu sama dengan biopsi tapi pakai jarum, cuma ditusuk loh. Tapi bayangin lidah yang lubang segitu, kan lihat dia di Instagram saya lubangnya seberapa. Yang lubang segitu ditusuk jarum, diambil terus disekrep pakai kaca preparat. Suakitnya kayak apa, nggak pakai sama sekali waktu itu nggak pakai anti sakit gitu kan. Nah, ternyata hasilnya tuh suspected cancer, which is waktu itu kan dokter sudah bilang, udah langsung aja ke Singapura, Bu, untuk dipotong lidahnya. Nah, saya nggak berani. Saya di rumah terus, waktu itu minum segala macam, minum suplemen, minum herbal, semua tak minumi semua, tapi tidak ada yang berhasil. Saya nggak bisa makan, sudahan waktu itu. Saya cuma bisa minum aja, cairan-cairan, saya nggak bisa tidur karena sakit banget kan, lidahnya lubang, sakit sampai telinga, sampai kepala, sampai leher, sampai sini, sampai bawah, sakit semua. Lidahnya udah bisa goyang-goyang sendiri, ketabrak gigi berdarah. Jadi kuaget, jadi bernanah-nanah. Setiap kali minum sesuatu harus dibersihkan pakai cotton bud, pakai kumur-kumur, pokoknya nanah semua kan di sana. Berapa lama Kuaget itu? sekali telinganya kayak gitu. Berapa bulan? Iya kok?
Berapa lama itu? Lah, itu kayaknya dari Januari sampai itu kan sakitnya udah dari sebelumnya kan. Sebenarnya sakit yang nggak bisa tidurnya itu udah kayak sejak bulan mungkin apa ya sebelum November, Oktober, Agustusan 2013 sudah sakit, udah susah tidur. Tapi kan tak biarin terus karena ternyata nggak sembuh-sembuh, tapi udah parah. Januari kan panas itu infeksi. Nah yang itu tuh udah minum anti sakit 5 sehari itu udah nggak mempan. Jadi masih sakit banget gitu loh. Itu dari bulan Februari ya sampai Mei. Kan saya Mei ke Pineng kan, akhirnya untuk operasi itu. Lah pada waktu itu saya kondisinya luar biasa ya. Saya waktu itu masih mikirin kerjaan. Jadi saya masih kayaknya nggak mengerti seberapa serius kondisi saya, nggak tahu meremehkan atau terlalu memikirkan pekerjaan. Jadi saya punya mata ini sudah mungkin belok ya, kayak nggak bener ya. Jadi masih mikirin target, masih mikirin kerjaan, lidahnya bolong gitu tuh. Luar biasa, sampai suatu kali saya lihat promonya satu KKR di TV, baru saya tergerak, terus saya tuh kepingin tahu gitu, saya ingin cari Tuhan, saya kepingin tahu Tuhan mau apa sih sama saya, apa yang harus saya lakukan gitu, karena saya bingung, karena kan sakit terus, lubang terus, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Nah, saya tuh kan awalnya maksa Tuhan, saya pikir itu Tuhan kan bisa toh nyembuhno pakai bersabda aja, ngapain saya mesti dipotong lidahnya. Ngapain saya mesti radiasi, ngapain mesti kemo gitu kan, itu yang saya pikirin. Tapi semakin saya minta gitu semakin nggak dijawab gitu, jadi luar biasa. Nah pada waktu itu karena saya pengen tahu, akhirnya saya mulai cari firman Tuhan kan, saya mulai dengerin banyak firman Tuhan di YouTube pagi siang malam. Dan kalau orang sakit itu kan khawatirnya tinggi, ya kan, apalagi cancer, karena satu pengobatannya pun sakit kan gitu. Sudah rasanya sakit, diobati pun pengobatannya efek sampingnya besar, belum tentu sembuh, uangnya nggak jelas keluar berapa banyak, sudah sembuh sekalipun bisa kumat, gitu kan. Jadi kan itu kan membuat orang khawatir dan takut, apalagi saya, seneng ngomongnya kayak gini, cerewetnya kayak gini, suruh plotnya jadi dipotong, ya apa kira-kira, gitu kan. Jadi waktu itu benar-benar nggak tahu gitu loh mesti gimana. Tetapi semakin banyak saya dengar firman Tuhan, semakin banyak saya akhirnya saya ngerti gitu loh kalau saya itu banyak salah, mindset saya itu banyak salah gitu. Akhirnya saya ngerti bahwa selama ini saya hidup itu cuma buat diri saya sendiri. Kalau saya tuh ibaratnya saya memang pelayanan di gereja. Saya dari kecil itu ikut persekutuan doa, tetapi nggak menjamin kalau hati saya tuh motivasinya murni sama Tuhan. Gitu. Waktu itu begitu sih yang saya dapetin ya, bahwa ternyata aku tuh seumur hidup ini ngapain aja. Seandainya aku mati hari ini, gimana? Apa yang sudah aku buat untuk Tuhan? Kan gitu ya kok ya. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya mulai pasrah dan saya ngerti bahwa saya tuh harus operasi. Saya tahu saya operasi ke Pineng pada waktu. Nah, sebelum ke Pineng saya sempat pendarahan hebat. Pertama tuh pendarahan cuma 3 gelas, kayak darah kental-kental hitam. Besoknya tuh pendarahan itu nggak berhenti. Jadi waktu itu sama dokter dikasih obat anti, pokoknya berhenti saya tuh nggak bisa. Puji Tuhannya kok dia tuh temennya dia dokter gigi punya obat kayak pembeku dari Amerika ya, disemprotkan ke mulut saya, jadi darahnya terus beku di sana. Akhirnya saya ke dokter gigi itu, sama dokter gigi itu saya dibetulin giginya, yang tadinya membuat kalau goyang kena gigi kan berdarah lagi kan, dibetulin sama dia tuh bisa. Dia bersihin pelan-pelan, tapi emang nggak bisa total karena kan darahnya masih menggumpal di sana. Kalau di kuat kan keluar lagi gitu kan darahnya. Jadi itu bayangin saya udah nggak makan 2-3 bulan, nggak makan padet ya. Terus darahan itu hampir 3 jam. Malam itu saya tuh kan lemes dan ini kan masih ada darah banyak dan saya keluar air liur terus karena kan lidah sakit kan mesti keluar air liur terus. Jadi di ranjang itu keluar air liur terus kan berdarah gitu. Saya sambil lihat di jendela saya atas itu waktu itu bolong, nggak ada tiranya jadi kelihatan malam. Jadi saya pikir ya Tuhan, kalau saya bisa melewati ini ya, itu kan nggak jelas masa depannya kan. Kalau saya benar-benar bisa melewati ini ya Tuhan, ya maksudnya saya tuh mau melakukan sesuatu gitu, saya nggak mungkin lupa lah saat-saat gelap ini gitu. Nah terus waktu itu saya ke Pineng, akhirnya saya ke Pineng itu sama dokter dibilang harus dioperasi. Ya udah saya pasrah, dia bilang dioperasi. Dia waktu itu cuma CT scan saya, jadi dia nggak pakai PET scan. Dia bilang di lehermu kelihatan titik. Tapi karena saya nggak yakin ini apa, oke, kita operasi dulu lidahnya, kita biopsi, baru kita pikirkan yang leher ini diapain, kalau memang itu ganas gitu.
Nah, saya waktu itu tuh kok ya lupa nunjukkan hasil biopsi Indonesia. Coba waktu itu saya tunjukkan, udah diambil semua saya. Berhubung saya lupa, dia cuma ngambil lidahnya doang. Waktu itu, H-1 sebelum saya dioperasi, kan saya dioperasi 13 Mei 2014. Nah, tanggal 12-nya malam itu saya di ranjang rumah sakit saya, gelap sekali, semua sudah tidur, ya kan, mama saya juga udah tidur, Pak siswa udah tidur. Saya tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau saya hidup untuk Engkau. Kalau saya mati, saya juga mati untuk Engkau. Tapi Tuhan, masalahnya saya ini berbuat apapun untuk Engkau, kan gitu. Terus saya bilang, Tuhan, kalau sudah saya bisa bicara lagi, saya bersyukur padamu. Tapi kalaupun saya nggak bisa bicara lagi, saya tetap bersyukur padamu. Karena saya tahu Engkau tuh mencintai saya lebih dari saya cintai diri saya sendiri. Jadi pasti Engkau kasih yang terbaik. Itu yang saya pikirkan pada waktu itu. Entah gimana, rasanya saya waktu itu mungkin mencapai puncak iman saya ya, hasil mendengarkan firman berbulan-bulan. Yang tadinya takut, khawatir, bingung, nggak jelas sama masa depan. Tiba-tiba itu kayak gitu loh. Saya wis nggak apa-apa, wis Tuhan mau mati, mau hidup, mau bisa ngomong, nggak bisa ngomong, terserah. Pokoknya hari ini aku menyenangkan Engkau. Gitu tok wis, hidupku ini untukmu. Aku udah salah, selama ini aku hedonisme, ibaratnya begitu ya. Maksudnya aku ini cari duit terus, meskipun aku pelayanan, tapi motivasi hatiku udah murni. Aku cuma mau, ibaratnya Tuhan supaya aku ke gereja, supaya Tuhan berkati aku kan gitu. Seperti itu. Nah itu akhirnya lidah saya dipotong. Lidah saya dipotong, dan dokternya waktu itu bilang sama saya, waktu awal lidah dipotong, saya lihat lidah saya, waduh, kayak bulan sabit kok bentuknya. Jadi lidah saya itu bentuknya kayak bulan sabit. Bolong gitu kan, bawahnya nggak kelihatan dasarnya. Saya pikir, Tuhan, ya apa cara makan ini? Kayak bulan sabit kan yang samping sini. Besar kan dia, seginian ngambilnya, kira-kira 3 cm. Oke. Diameternya. Loh, Sewaktu gitu. Sewaktu sudah berdarah-darah itu masih ketemu klien dan sebagainya? Enggak, saya sudah enggak ketemu sejak bulan kayaknya ya sejak Februari itu ya, sejak dokter udah suruh biopsi itu, wah tambah sakit kan, setelah dibiopsi kan tambah besar. Lukanya itu saya enggak ketemu. Tetapi waktu itu pikiran saya gitu terus sampai saya dengerin firman itu, saya baru berubah gitu ceritanya. Oke. Dokternya bilang gini, Bu. Ya. Dokternya kan gini, maaf ya, saya motongnya besar. Ini kayaknya kamu bakal nggak bisa ngomong. Akhirnya kan tumbuh kan lidahnya? Ya itu, puji Tuhan. Jadi dokternya kan bilang, ini kayaknya kamu bakal nggak bisa ngomong karena saya ngambilnya banyak. Ya tapi kan udah terlanjur diambil ya kan, mau ya apa ya udahlah pikir saya. Nah pas 2 minggu lagi waktunya kontrol lidah, waktu itu kan saya mau radiasi. Dia lihat lidah saya, dia kaget, dia bilang, loh lidahmu kok tumbuh? Gitu kata dia. Jadi lidah yang kayak bulan sabit itu tiba-tiba ke samping lagi. Tapi kan saya nggak tahu kalau itu namanya tumbuh. Karena waktu itu tetap nggak bisa ngomong, kan masih bengkak waktu itu. Kan habis operasi kan, jadi saya nggak ngerti. Dokternya, loh lidahmu kok tumbuh? Loh ya nggak tahu dok. Saya ngerti gitu kan. Terus ya itu, ternyata berangsur-angsur saya bisa bicara lagi gitu loh. Wah puji Tuhan banget lah. Ternyata semua yang dilepaskan itu Tuhan kembalikan. Saya merinding dari awal tadi. Kena lidah dipotong. Enggak, saya merinding ceritanya pada waktu itu. Ya, mesti itu between life and death kan. Waktu malam-malam sebelum dioperasi. Iya. Saya pikirnya kan gitu. Terus dipetkan lagi sama dokternya kan. Habis dia lihat lidah saya itu hasil biopsinya ganas. Namanya kan schwannomas cell carcinoma. Itu kan ganas sekali dan cepat. Dia tuh langsung khawatir, dia aduh dipetkan aja yuk gitu. Terus dipet-scan sama dia, dipet-scan, ternyata kansernya banyak, nggak cuma 1-2 titik, di sini banyak. Saya tuh dengan polosnya tanya, loh dok kan cuma di sini kan, di sini juga ada. Terus dia bilang, loh ngawur itu sudah banyak Bu, soalnya titiknya itu banyak hitungannya. Makanya, tapi yang di titik banyak itu yang dipotong kan ya? Enggak, yang dipotong kan cuma di lidah. Jadi yang di sini tuh belum dipotong. Jadi waktu itu dia setelah saya di lidahnya dipotong, ini yang di sini tuh jadi benjol kok. Oke. Nah gitu loh, karena kan memang nggak boleh kan sebagai cancer kok dipotong sebagian kan. Oke. Nah, kalau harus dipotong semua. Oke.
gitu. Terus nggak, Semakin dipotong, darahnya keluar, di mana darahnya itu keluar, menetes, ya di situ ada titik baru. wow banget ini. Amazed. Iya, puji Tuhan banget. Cerewet lagi sekarang. Loh, yang sisanya kempes. Kalau capek, asam lambungnya naik dikit, dia agak bengkak. Oh Jadi gitu. mungkin ngomongnya jadi agak pelat dikit. Agak Oh. beda, terus pendek sebelah kan. Jadi saya nggak bisa melet. Oh gitu. Nggak bisa melet. Oh. Tapi udah bisa ngomong lagi, it's amazing. Ya puji Tuhan, bisa nyanyi lagi juga ya. Oke, Anda sering mengatakan 70%, 80% penyakit disebabkan oleh psikis dan gaya hidup. Psikis semacam apa yang menyebabkan penyakit di tubuh Anda? Jadi kalau yang saya sendiri, saya tuh menemukannya tuh berlapis-lapis ya. Mulai dari ternyata saya ini satu ya, saya kan stres karena saya kan mengejar target satu. Yang kedua, gaya hidup saya juga jelek. Jadi saya kan tidurnya pagi, dijemput orang sudah pagi, ketemu klien sudah pagi, jadi mas hampir nggak pernah tidur, ibaratnya tidurnya jelek sekali. Makanya juga kacau, jamnya nggak jelas. Kondisi kalau kita itu levernya kacau, lever itu kan yang mengeluarkan hormon, yang mengatur hormon ya. Dan dia juga langsung ke lidah memang. Jadi ya itu sebenarnya sangat signifikan ketika orang ngedrop dia sariawan. Coba aku perhatikan. Banyak kan orang yang ngedrop ketika badannya nggak enak badan atau apa, itu pasti sariawan. Nah itu biasanya urusannya bukan pada sariawannya, tapi kondisi badannya gitu kan. Nah saya kan juga gitu, level saya kan otomatis jelek dong, saya tidurnya nggak jelas, terus makannya nggak teratur. Kalau mau level yang bagus itu, jam makannya masih tepat, supaya body clock kita itu jalan gitu. Kalau udah kacau, dianya kacau. Satu. Yang masalah psikis itu saya bertumpuk ya, selain stres, saya juga ternyata itu kehilangan orang yang saya sayang. Jadi oma saya itu meninggal 2013. Nah, hal ini saya nggak sadar. Awal, saya pada waktu di Pinang itu kan saya ketemu sama pendeta sahabat orang sakit. Jadi di Pinang itu ada pendeta yang memang membantu orang Indonesia kalau di sana. Ini orang Indonesia ya, orang Medan. Nah, dia juga ada kayak karunia nubuatan gitu-gitu ya, karunia. Nah, suatu kali dia masuk ke apartemen kita, saya kan kok radiasi sama kemo di sana kan nggak nginep rumah sakit kan, di apartemen kan, bolak-balik gitu. Harusnya saya ini menjalani radiasi kan 30 kali. Kemo 6 kali. Tapi saya kan cuma jalani radiasinya 12 kali dan kemo 3 kali, kan saya tinggal pulang tuh waktu itu. Saya cuma separuh tak tinggal pulang. Gitu, pasien nakal. Nah, terus si pendeta ini suatu kali datang sama itu ngomong sama saya, Bu Elizabeth, Tuhan bilang salah satu hal yang membuat ibu sakit itu adalah karena ibu menyesali kematian orang yang ibu sayang. Nah, saya tahu itu mama saya sama papa saya. Gitu. Karena oma saya tuh meninggalnya 2013 kok. 2013 bulan Juli, tepatnya 10 Juli 2013. Dan pada waktu itu saya di luar biasa, penyesalan saya besar, karena saya pikir saya belum bisa menyenangkan dia. Terus saya melihat opa saya, masih ada opa saya, aku tak kerja lebih keras, supaya opa aku senang, gitu kan kok. Akhirnya lebih parah, bukannya malah senang, malah sakit, gitu kan. Nah itu saya memang menyesali, oma saya meninggal, karena waktu terakhir itu, oma saya itu nggak meninggal, padahal menurut dokter dia itu udah parah. Nah, saya tuh kan setiap hari ketemu oma saya. Setiap hari saya ke rumah sakit untuk ketemu oma. Tapi dia tuh nggak bisa melek matanya, nggak bisa buka. Tapi kalau saya datang, saya di samping ranjang dia, saya pegang tangannya, itu langsung tangan saya tuh diplekes, dia melek loh, kok. Ya kan? Dia melek. Terus saya melihat matanya tuh kayak nggak tega meninggalkan. Sehingga suatu hari saya putuskan saya nggak datang di rumah sakit. Saya nggak datang hari ini, wis kayak kok aku digandoli. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya ngambil keputusan itu, saya nggak ngerti, lupa ya udah. Tapi bener-bener hari ini saya nggak datang, besoknya mak saya langsung nggak ada. Wow. Itu kayak salah satu ya antara kita lega karena dia udah pergi, nggak menderita lagi, dan antara saya merasa bersalah, harusnya saya mungkin datang ya, harusnya saya mungkin nggak kayak gitu, kan gitu ya kok ya. Ya. Mungkin kalau saya datang masih ada harapan ya, kan pasti ada perasaan-perasaan gitu kan. Nah, itu tuh ternyata itu menghantui saya, dan saya tuh nggak tahu. Ternyata begitu saya pulang, di-sharingkan oleh salah seorang dokternya kami, ahli paliatif, itu bilang, loh,
Mel itu memang sudah ada penelitiannya bahwa orang yang ditinggal, orang yang disayang, 5 tahun pertama orang yang ditinggal ini rentan terkena kanker. Gitu. Wow. Jadi sudah diteliti. Oh. Karena yang ditinggal kan mungkin menyesal ya, ada penyesalan yang nggak terbayar gitu Iya, kan. iya, Maksudnya iya. penyesalan yang nggak bisa, apa orangnya sudah meninggal. Wow. Kan gitu. Jadi ya apa namanya? Itu satu. Terus ternyata juga banyak lah luka batin saya pada masa lalu yang saya mungkin nggak sadar itu belum selesai. Gitu. Saya dapatnya dari mana? Banyak macam-macam. Dari mungkin nubuatan apa pas berdoa, dari hipnoterapi. Saya kan juga ikut hipnoterapi itu kan. Saya tahu luka-luka saya itu banyak gitu. Makanya kita tuh nggak boleh menyimpan luka. Wow. Kan itu ya. Jadi ya antara campuran stres, kehilangan orang disayang, luka masa kecil, luka batin itu masih terus ada. Wow. Dan menurut penelitian, luka itu kansernya di mana, itu menggambarkan sakit hatinya di mana. Contoh. Ada ceritanya nih, orang yang kanker payudara, itu biasanya ada masalah rumah tangga. Atau dia keras dari dirinya sendiri, orangnya perfeksionis. Antara itu. Dan memang biasanya benar gitu. Terus kalau kayak saya kan di lidah. Ini karena apa? Karena ini kepingin ngomong, nggak terima, komplain, tapi nggak berani, akhirnya diem. Kepengen marah mungkin, ya saya ini ada masalah sama orang tua saya sih. Jadi waktu kecil itu karena mama saya mungkin menikah terlalu muda, bagaimana, itu kayak dulu suka sering mukul kayak gitu ya. Jadi kan orang dulu kan biasa ya. Merasa pilih kasih gitu loh sama adik saya kok sayang. Lah namanya kita anak kecil kan mau bantah nggak berani. Kan gitu. Jadi mau ngomong nggak jadi wes gitu kan. Kayak gitu loh. Kayak gitu itu ada hubungannya ternyata. Dan beberapa kasus yang saya temukan pasien-pasien saya juga sama yang sakitnya daerah sini gitu. Itu sama mendem. Jadi dia tuh bertengkar terus sama istrinya, tetapi dia tuh ngalah, takut rame, dia diem akhirnya kena kanker tiroid. Wow. Gitu. Wow. Semacam. Wow, kaki juga. Oh, kaki juga bisa. Wow. Kaki juga. Kalau kansernya di kaki biasanya orangnya pengen lari tapi nggak bisa. Oh. Mungkin pengen lari dari rumah itu, pengen lari dari rumah tangga itu, mungkin pengen lari dari masalahnya, tapi nggak bisa. Wow. Mungkin dia punya tanggung jawab anak atau apa, akhirnya kena kanser di kaki. Saya juga ada beberapa kasus kayak gitu yang saya tangani. Wow. Wow. Masalahnya bisa pas gitu. Wow. Gitu. It's a new knowledge. It's enlightenment for me. Ya, itu di dunia psikologi ya. Ini teman-teman yang di sini sering sering sharing tentang kisah-kisah mereka dan wow, kalau yang cancer ini pertama kali jadi wow sekali ini. Kayak aneh. Enggak, it's amazing. Wow. Iya, memang udah ada gitunya ya, nggak tahu kenapa gitu. Iya. Makanya ini ada beberapa teman di sini yang namanya Pak Medi ini ya. Dia juga ngomong, udah kalau nggak punya duit ya kita serahin ke Tuhan, Pak. Udah. Ya benar. Memang gimana lagi? Karena kan saya percaya kesembuhan itu bukan dari apa yang kita makan minum, bukan dari dokter medisnya, tetapi dari Tuhan. Semua itu kan alat. Dan semua orang itu disembuhkan dengan caranya Tuhan itu masing-masing, karena dengan begitulah Tuhan juga membentuk dia. Either dia cuma diomong tok langsung sembuh, either kayak saya separuh kemo separuh radiasi. Saya kan nggak mau sekali kan. Saya sama sekali nggak mau dipotong, nggak mau kemo, nggak mau radiasi, tapi juga dipotong, di kemo radiasi, tapi cuma setengah jalan sama Tuhan suruh pulang. Wow, Kayak gitu. Amazing. Wow. Gitu. Macam-macam. Iya, ada yang sembuh karena diet banget, ada yang nggak diet pun dia sembuh, kan nggak bisa ngomong toh. Iya. It's about the mind actually ya. Iya, masalah hati. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, ada yang mengatakan bahwa kanker adalah bikinan manusia, bukan alami. Karena alam kita sebenarnya sudah alkaline atau basa ya. Apa benar ini?
badan kita tuh sebenarnya kalau yang normal itu pH tubuhnya 7,35 sampai 7,4. Berarti sedikit basah, ya kan? Kalau yang normal kan 7 pH-nya. 7,35 sampai 7,4 itu sedikit basah. Apa artinya? Kalau ada orang flu di sekitar kita, dengan pH tubuh segitu kita nggak akan ketularan. Jadi kalau ada corona pun nggak akan ketularan, kalau pH kita segitu. Nah, masalahnya dengan berjalannya waktu, cara kita makan, contoh makan yang manis-manis, itu sifatnya asam. Terus stres itu sifatnya asam. Makan daging segala macam itu kenapa kok asam? Karena misalnya daging sapi ya. Kenapa kan biasa orang cancer nggak boleh makan daging sapi gitu ya, kok ya? Yang gitu kan daging merah. Karena sebenarnya daging merah itu membutuhkan banyak sekali enzim supaya dia bisa hancur. Kalau kita kurang enzim, nah orang Indonesia nih kurang makan sayur, kurang makan buah, kalau makan cepat hampir nggak dikunyah, kan enzimnya pasti kurang. Sehingga daging itu tidak bisa tercerna dengan baik dan menyisa di pencernaan. Jadi kalau di endoskopi kelihatan seperti kotoran di usus-usus kita. Itu bikin toksin itu bikin bau asam. Satu. Yang kedua, enzim itu bantu untuk menghancurkan sel kanker dan tumor. Jadi kalau kita makanin dagingnya, enzimnya ngurusi dagingnya, nggak ngurusi kansernya. Kayak gitu. Itu kan, ceritanya seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam tubuh setiap manusia memang ada kansernya, ada bibitnya, semua orang sama. Tetapi kalau dia tidak mencapai pH 5,8, sel kanker itu nggak bakal aktif. Gitu. Makanya kita harus jaga supaya pH tubuh kita di atas 5,8. Kira-kira seperti itu. Nah, kan susah ya ngomong-ngomong masalah diukur apa kan susah. Itu kan pH darah ngeceknya juga susah. Paling gampang itu gini, kalau kita punya asam lambung itu pasti tubuh kita asam. Ya. Terus kita punya vertigo. Vertigo itu banyak yang dari asam lambung, bukan penyakit syaraf. Jadi banyak yang nggak bisa sembuh karena dia ngurusi syarafnya, bukan lambungnya. Coba lambungnya dibenerin, sembuh vertiganya. Saya banyak soalnya kasus gitu. Kan sekarang banyak pasien kok. Gitu kan. Jadi kita tahu gitu loh. Kayak vertigo itu lambungnya harus diurusin gitu. Terus kalau asam urat, ya udah pasti badannya asam. Kalau badannya suka pegel-pegel sakit semua, ya asam. Jerawatan, ya asam pasti badannya. Gitu. Nah, seperti itu kan. Nah. Ada mengatakan bahwa kemoterapi justru membunuh penderita kanker lebih cepat. Apa benar itu? Nggak bisa dibilang begitu juga, tapi inspirasinya begini. Kalau kita punya tubuh pH-nya sudah kena kanker, berarti pH-nya udah turun dong, udah 5,8 ya. Ketika itu nggak kita betulkan, kita nggak nggak merawat tubuh kita, nggak detox. Kalau saya kan mesti ngasih teman-teman tuh jus detox, minum air yang alkali ya, tapi air alkali yang benar gitu supaya badannya kembali basah. Nah, detox dan lain sebagainya itu kalau dilakukan ketika dia menjalani kemo maka tidak akan terlalu berat. Karena kan asamnya nggak bertambah parah. Karena kemo sendiri kan asam kok. Ya kan? Tetapi kalau dia tidak menjalani itu, dia langsung kemo, berat sekali. Karena tambah asam. Sehingga ada kemungkinan, ya kalau pH tubuh turun terus kan bisa meninggal. Gitu kan? Nah, rata-rata seperti itu kasusnya. Kalau yang biasa stadiumnya masih awal, dia tidak melakukan detox, dia kemo, ya biasanya bisa survive. Masih awal, nggak parah kan? Tapi kalau sudah stadiumnya akhir, stadium 4, kayak saya gini, terus nggak detox, nggak cari supaya badannya alih, ditambahi kimia terus, ya bablas kok. Kayak gitu. Makanya kenapa banyak orang yang sudah sembuh kansernya, satu kali kumat gitu. Karena tubuhnya belum pernah dibersihkan. Dia hanya memberantas akibatnya, yaitu kanser itu sendiri. Tapi penyebabnya kansernya tidak diberantas gitu, nggak diatasi ya kan, kembali lagi kan. Kayak gitu, kira-kira. Oh, wow. Oke, ya ini aku baca-baca di Instagram kamu kan. Mengapa kanker semakin merebak di anak dan remaja ya? Sewaktu melihat, ya itu aja dulu. Saat ini ya? Ya, kan bikin konser untuk anak-anak remaja kan? Iya. Kanker saat ini tuh kenapa kok banyak ya? Satu, makanannya udah kacau. Sekarang coba ya. Saya ini waktu pendarahan pertama kali itu gara-gara makan pepaya. Bayangkanku, pepaya itu lah murah sih. Gitu kok ya sih disuntik obat. Jadi memang rasa itu agak beda. Begitu saya makan langsung pendarahan itu lidah saya. Keluar darah segitu banyak. Itu saya
kelihatan. Nah kalau anak-anak, kalau teman-teman yang nggak sakit, ya dimakan terus toh. Kan nggak tahu, nggak ada akibatnya. Makanan di sini sekarang nggak karu-karuan kok, suntikan, hormon, ya kan, ayam horeng, apa itu kan semua. Mungkin makan sosis, mungkin orang tua sekarang sibuk ya, jadi mungkin jarang masak yang kayak ayam, mungkin makan sosis apa semua pengawet misal. Terus yang gadget, wifi. Sekarang banyak anak lupus juga loh. Kenapa? Karena kayak gadget, wifi segala macam itu kan radiasi. Badan kita akan terus-menerus mengeluarkan antibodi, akhirnya sampai berlebih jadi lupus deh. Gitu kan? Karena berlebihan, terlalu badan terus dipaksa mengeluarkan antibodi, kayak gitu. Contohnya. Ya nggak heran lingkungannya, belum polusinya, belum air minumnya udah tercemar. Kan gitu toh. Ya gaya hidupnya, terus stresnya kan beda. Kalau misalnya anak itu pas hamil papa mama stres, sampai enggak kan beda. Keluarga juga mungkin stres. Nah, faktor-faktornya banyak. Kalau yang saya kenal, yang saya tangani sendiri pasien-pasien saya nggak mampu tinggal di pesisir, itu biasanya kalau mama itu makan ikan asin saat hamil. Jadi mereka nelayan nih, ya mereka jual ikan mereka sebagian, terus sebagian sama mereka diasinkan kan dengan cara yang tradisional, karena mereka nggak punya uang. Diasinkan itu kan ada lalat, ada mungkin kucing lewat dikencingi, mungkin tikus bawa virus, ya toh. Terus ada larvanya lalat, dimakanlah sama mamahnya, masuklah ke dalam bayinya. Apa nggak anaknya keluar jadi leukemia, mutasi sel. Terus anaknya keluar jadi kanker mata, ya itu gitu biasanya, kebanyakan kasus. Seperti itu, makanya nggak sehat waktu hamil. Oke, sewaktu melihat penderita kanker, apa yang ada di pikiran Anda? Ya? Apa masih ada konsep-konsep beda kelamin, beda ras, beda agama, atau sebagainya di dalam hati? Gitu? Saya kalau melihat orang cancer sudah pasti saya mengasihi mereka ya. Saya ingin mereka sembuh kayak saya, gitu kan. Kalau saya juga boleh cerita perubahan hati saya. Saya dulu itu merasa, saya kan dari dulu memang senang tuh charity. Jadi pikir saya ini baik-baik saja. Saya bersikap sama orang kaya, orang miskin tuh sama, menurut saya. Tapi setelah saya melewati saya sakit, saya tahu bahwa kalau orang sakit kanker lidah, terus lubang, dikasih makan harga 200 juta di depan mata. Emangnya enak? Apa gunanya? Ya kan? Terus dibeli kasih rumah, ada kolam renangnya, golf view gitu, misalnya bagus gitu. Apa gunanya? Dikasih naik jet pribadi. Enak tak? Oh doai gak enak. Ya toh, orang sembuh itu punya banyak keinginan, orang sehat itu ya. Tapi kalau orang sakit cuma pengen sembuh, gak mau yang lain-lain. Kan gitu kan? Gak mau aku ditukar ambil yang lain-lain itu. Aku mau sembuh tok, gitu kan. Nah, setelah itu, ketika saya sudah pernah dekat dengan kematian, saya tahu bahwa semua yang di dunia ini tidak ada gunanya. Sehingga damai saya tuh hanya datang dari Tuhan gitu kan. Bayangkan ketika sakit masih bisa damai itu kalau nggak ada Tuhan kan nggak mungkin gitu kan. Itu kan kasih karunia. Nah, disitulah saya tahu bahwa iya saya ini dulu ternyata orangnya juga membedakan orang ya. Secara nggak sadar. Misal ya, kita kalau punya teman yang berpengaruh gitu ya, orang kaya nih, misal dia ulang tahun kita kasih dia kejutan. Ya kan? Wah, mempersiapkan pesta atau apapun kasih kado. Coba yang ulang tahun teman biasa-biasa. Ya kak ya nggak mungkin ya, oh ya selamat ulang tahun ya, happy birthday gitu kan. Ya, itu kan sudah menunjukkan kita sebenarnya dalam hati membedakan. Gitu kan. Kita menghormati orang yang lebih berprestasi, lebih punya uang kayak gitu. Saya bersyukur saya diizinkan sakit sama Tuhan sehingga mata saya itu berubah. Jadi saya bisa menghargai orang siapapun mereka. Bagi saya tuh soalnya udah nggak penting toh. Materi ketenaran itu kan udah nggak penting. Oh udah pernah mau mati kan, buat apa kan ya, nggak dibawa pulang. Jadi akhirnya pandangan saya berubah sehingga saya bisa mengasihi siapapun, mau kaya, mau miskin. Saya nggak memandang dia hebat dari apa yang dia miliki, tetapi dari hati dia. Gitu kan, seperti itu ya. Jadi saja ketika saya melihat orang cancer terutama ya pasti pengen mereka sembuh toh, gitu kan. Pengen mereka merasa dicintai seperti saya gitu. Saya ingin mereka merasa mereka dicintai, diperjuangkan,
disayangi seperti orang-orang pada umumnya, even mereka punya uang ataupun tidak. Berarti perubahan di dalam hati itu besar sekali ya. Iya, sembuh itu bukan suatu mujizat. Mujizat terbesar itu adalah hati saya ini loh berubah. Kan gitu. Sembuh itu bonusnya. Kalaupun saya sembuh, tapi jiwa saya hilang, saya tetap yang lama, Meli yang lama, terus ya apa gunanya kok, semua orang ya pasti mati kok. Terus saya ngapain gitu. Wow. Kan tuh. Wow, itu yang sebetulnya saya mau tanyakan. Ya, gimana? Inti dari situ itu perubahan di dalam diri itu. Iya. Oke. Anda melihat banyak penderitaan dan kebahagiaan di sekeliling Anda. Ya. Nah, itu kalau ada, itu kita ada di teman di WA Group, wow, ini orangnya sibuk sekali nih Pak. Oke, hingga Anda sering menahan air mata menetes keluar. Bagaimana Anda meluapkan perasaan yang ekstrim tersebut hingga pikiran Anda tetap jernih dan fokus pada kehidupan Anda sendiri? Saya merasa ya, saya di sini itu adalah suatu panggilan. Jadi saya menghadapi banyak orang sakit, melayani mereka, itu panggilan. Kalau bukan panggilan, saya rasa saya nggak mungkin kuat. Soalnya orang misal sakit kanker ya, konsultasi sama kita. Itu kan yang konsultasi nggak ada yang sakit. Papahnya, mamahnya, mungkin suaminya, istrinya, pembantunya, bahkan susternya, curhat semua kan tentang yang sakit ini, gitu kan. Dan ya namanya curhat, isinya kan negatif semua, gitu kan. Dan kita harus tetap memberikan mereka tuh positif, harus bisa membuat mereka tersenyum, gitu kan. Dan kita nggak boleh kena negatifnya mereka, gitu. Apalagi kalau terus orang yang kita sayang ini, yang sudah kita layani ini meninggal. Tentu kita akan merasa kehilangan. Tetapi nggak tahu gimana, saya juga kalau ditanya itu ya nggak tahu, karena saya juga nggak punya cara tertentu. Tapi selama saya lengket sama Tuhan, selama saya nggak menjauhkan diri sama Tuhan, saya dikuatkan. Saya juga heran, orang lain udah stres-stres memang lihatnya. Tetapi Tuhan memberi saya tuh kekuatan mungkin karena memang disitulah panggilan saya. Kalau di tempat lain mungkin saya nggak kuat gitu kan. Tapi di sini saya kuat karena, jadi saya nggak pernah merasa menderita sih, nggak pernah merasa susah gitu. Meskipun ya kalau ada yang meninggal pasti sedih gitu ya. Tapi nggak sampai berlarut atau apa ya, enggak, biasa aja gitu. Memang kasih karunia sih kalau menurut saya. Wow, amazing. Wow, amazing. Soalnya setiap saat kita, ya saya lihat, aku lihat di IG-mu, setiap saat ada yang meninggal, ada yang ketemu yang sakit lagi, ada yang sehat. Nah itu kan perlu balance ya di pikiran kan. Iya. Ya. Iya sih. Apalagi buka cancer center yang tadi barusan kamu ngomong, mesti ada orang yang curhat, semuanya negatif. Ya, how to make it positive, nah, itu yang tugas kita. Oke, sebetulnya ada berapa macam pengobatan cancer sekarang ini? Jadi kalau di China itu menurut saya paling maju. Dia ada kurang lebih 22 cara. Teknologi minimal invasif. Minimal itu berarti invasif itu kan melukai ya. Jadi minim luka. Jadi kalau bisa di sana tuh dia nggak melakukan operasi, juga tidak melakukan kemo yang total seluruh badan. Jadi dia hanya melakukan kemo lokal. Contohnya begitu. Radiasi diganti sama partikel. Contoh, radiasi itu semacam sinar yang ditembakkan ke kita. Kalau kayak saya kan, dulu kan semua ditembakkan sini kan. Saya waktu radiasi itu sangat menderita loh. Jadi waktu radiasi itu, saya orang lain 5 menit, kita 20 menit. Dan saya 2 kali lipat normal, karena saya kan nggak mau operasi yang leher. Kan cuma operasi yang lidah. Waktu itu kan sama dokter sudah operasi, saya nggak mau. Jadi saya didosis 2 kali lipat. Jadi ada kayak gini, satu sisi itu gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu satu sisi. Saya dilakukan 9 sisi. Sehingga waktu itu lidahnya sampai mulutnya hancur, terus nggak bisa nelen air. Nelen air aja loh nggak bisa, ini bengkak.
Nelan air liur pun nggak bisa pada waktu radiasi itu. Padahal saya kan baru 12 kali ya. Nah, kalau yang di China nggak seperti itu. Kalau memangnya memungkinkan, mereka pakai semacam beras, itu namanya partikel, yang ditanamkan di situ, kayak disuntikan jedek-jedek gitu ya. Itu mereka mengeluarkan radiasi sendiri selama 24 jam. Jadi lebih tidak ada, kan tidak mengenai kulit yang lain, nggak mengenai, kalau saya kan otomatis gigi saya juga rapuh karena radiasi itu tadi. Syaraf-syarafnya gusi semuanya kena gitu kan, mata juga dokter kalau bilang diteruskan mata disabur, ini nggak bisa ngangkat karena kan saya juga di sini, kan tangan nggak bisa ngangkat kayak gitu-gitu, telinga nggak bisa denger normal, nggak bisa nelan air liur. Kalau pakai partikel nggak seperti itu. Ini contohnya ya, salah satu contoh yang mereka punya di China sana. Nah, bahkan yang paling susah seperti kanker pankreas itu bisa di China itu, sedangkan di Jerman pun nggak bisa. Kalau kemo yang biasa-biasa di Jerman tuh banyak yang sembuh, kayak kanker payudara apa tuh Jerman, saya udah kirim ke Jerman juga kan, banyak yang sembuh. Tapi kalau pankreas mereka angkat tangan, mereka anggap itu susah. Teknologi mereka beda, nggak sampai ke sana. Terus kalau yang lain ya herbal. Jadi ada orang yang sama sekali tidak melakukan medis. Contohnya dokter saya, pembina di yayasan saya, beliau terkena kanker payudara 1/3 akhir nggak sih? Dia biopsi tahu kalau kanker, tapi dia tidak mau melakukan medis apapun. Dia nggak mau operasi, dia nggak mau kemo, dia nggak mau radiasi. Dia hanya hidup sehat. Terus yang paling penting di awal, dia cuma ibaratnya duduk sama tanya, salahnya di mana, apa yang harus dia perbaiki. Ya, saya juga gitu dulu. Apa yang harus dia perbaiki? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang kalau kena kanker yang paling susah sembuh, itu adalah kalau orangnya tidak terima sakit. Dia merasa Tuhan tidak adil, dia merasa dia sudah baik, kenapa Tuhan kok mengizinkan ini terjadi sama dia. Ketika orang itu belum tidak bisa menerima itu, susah sembuhnya itu kok. Kalaupun sembuh ya bisa balik lagi. Karena dia secara hati tidak bisa menerima. Gitu kan. Nah, jadi dokter saya hanya melakukan itu, penerimaan diri, minum jus, makanya dijaga, sekarang udah mungkin 14 tahun, 15 tahun mungkin dia baik saja. Apakah benjolan itu ada? Masih ada. Masa itu masih ada di payudaranya dia, tetapi tidak mengganggu. Jadi kalau misalnya dia marah atau dia makannya salah, terlalu ngawur, itu benjolannya sakit. Cenut-cenut gitu. Tapi kalau dia biasa, ya balik lagi gitu. Jadi ya kayak duri dalam daging ya, harus dijaga. Tetapi nggak ganggu dan masih hidup gitu loh. Kan gitu. Padahal dia waktu itu dimarahi sama teman-teman dokternya. Kenapa kamu nggak mau melakukan medis? Wong kita ini orang medis. Nah yang marahi dia mau udah meninggal kata dia. Dianya masih hidup sampai sekarang gitu kan. Nah kalau saya ini kan separuh. Saya ini separuh kemo radiasi, separuh medis, separuh herbal. Kan gitu. Kalau saya ya, saya juga jaga makan juga waktu itu, tapi nggak sepenuhnya. Gitu. Jadi macam-macam dan kanker itu faktornya banyak. Jadi nggak bisa kalau cuma, kita medisnya aja, nggak bisa. Medisnya mungkin ya iya, herbalnya juga, gaya hidupnya dirubah, yang penting ya pikirannya, hatinya, itu diperbaiki. Kan itu, soalnya ya udah ada penelitiannya, 70-80% dari sana. Wow. Anda mengatakan kematian bukanlah suatu kehilangan dalam kehidupan. Kematian bukanlah suatu kehilangan dalam kehidupan. Kehilangan yang luar biasa dalam hidup adalah ketika semangat kita padam sewaktu kita masih hidup. Apakah ini yang membuat Anda hidup kedua kalinya? Menurut saya itu yang saya temukan waktu saya sakit. Jadi kalaupun kita itu hidup lama, panjang umur, tapi letoy, nggak punya semangat, lah buat apa? Gitu kan. Itu saya buat untuk menyemangati orang-orang kanker yang dia mungkin merasa umurnya nggak bisa panjang. Saya bilang semua orang pasti mati. Semua orang, kita ini tinggal nunggu antrian, caranya beda-beda. Tapi yang penting saat ini, saat kita hidup, you have to do something. Kamu harus jadi sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu selama kamu diberi kesempatan. Itu yang saya rasakan waktu saya disembuhkan. Jadi ibaratnya kan saya ini kan pulangnya maksa. Saya kan hanya separuh medis, dokter udah ngancam. Sakitmu tuh parah, stadiummu tuh udah akhir. Kalau kamu pulang sekarang, kamu kumat tidak ada obatnya. Dokter saya bilang gitu sama saya. Saya bilang, saya sudah sembuh dok, saya mau pulang. Gitu. Nggak bisa ngomong sih, waktu itu kan hancur. Jadi saya email, mau pulang. Jadi saya tetap ngotot pulang. Ketika saya pulang tuh, dengan apa
apa yang saya punya, saya juga waktu itu belum sehat-sehat amat, badan juga masih lemes, tapi membaik karena kan gaya hidup yang saya pakai. Dalam waktu singkat, saya sudah melakukan banyak hal pada waktu itu. Jadi saya kan pulang Indonesia itu 1 Juli 2014. Agustus saya merasa saya lumayan baik. Saya bilang baik itu gimana? Karena sebelumnya saya tuh keluar rumah 1 jam aja lemes. Ya, sebelumnya itu saya keluar rumah 1 jam aja lemes kok. Nah, sampai saya tahu cara detox segala macam, saya detox diri saya sendiri, baru saya enakan Agustus itu. Itu langsung saya bikin pesta ulang tahun anak saya, tapi charity. Jadi saya bikin charity di pesta ulang tahun anak saya. Sendirian tanpa I.O. Ya kan, kondisi rambut masih botak atasnya gitu, masih agak brodol gitu kan, kurus banget gitu kan, pucet gitu. Tapi saya lakukan itu. Terus itu lambung ada lagi di saya yang bikin bawah, acara. paling bawah itu rasanya. Kayaknya ya. Kalau Koko Google nama saya di anu kan kelihatan foto-foto yang dulu. kurus-kurus itu kan Iya, yang iya, iya. iya. Terus itu Desember bikin lagi Kristus Charity jadi panitia. Terus dimintai tolong sama orang lagi bikin lagi acara waktu itu bulan Maret. Dan saya dimarahi oleh suami saya, dimarahi oleh keluarga saya. Kita ini udah habis-habisan. Masalah uang kita juga udah habis-habisan, masalah mental, kamu juga baru baikan. Kenapa kamu ngurusi orang lain? Kenapa kamu enggak ngurusi dirimu sendiri? Wow. Gitu. Waktu itu kan mereka bilang gitu. Kalau sampai ini acaranya gagal, siapa yang norokin? Yo, saya gitu kan ya. Kan ibaratnya gitu kan. Tapi waktu itu saya nggak mikir ke situ. Saya mikirnya, hari ini saya hidup. Saya bernafas. Tuhan kasih saya kesempatan. Saya mau kejar sebisa-bisanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya nggak tahu kapan saya mati. Ya, saya masih ada bulan depan, minggu depan. Lalu saya berangkat. Hilanglah kesempatan saya. Itu kok yang saya pikirkan. Jadi tiap itu saya kejar kesempatan sebisa mungkin saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak tahu umur saya kapan. Saya mau do something gitu ya untuk Tuhan, untuk sesama. Saya udah sia-siakan hidup saya selama ini. Saya selalu melakukan agenda saya, bukan agenda Tuhan dalam hidup saya. Punya impian itu kan benar ya aku. Tapi yang nggak benar itu adalah kalau menaruh impian kita di atas impian Tuhan. Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Kita dilahirkan di dunia, itu Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan, bukan rencana kita. Masalahnya kita biasa nggak pernah tanya rencananya apa, jalan aja sama agenda kita sendiri. Kan gitu, itu yang tak pikirkan waktu itu. Jadi saya jalan, puji Tuhan, Tuhan tak pernah permalukan. Puji Tuhan, ditolong terus, bukannya sakit malah tambah sehat. Ya seangkatan saya udah pada meninggal, saya malah tambah gemuk. Gitu kan. Wow. Ya, saya bersyukur lah ya, saya bersyukur lah. Kesempatan itu panjang. Wow, this is very, very amazing ini. Branding ini. Amazing. Wow. Saya yakin Anda melewati banyak death moment berkali-kali sewaktu menghadapi kanker. Apa yang paling sulit Anda lepaskan dalam pikiran waktu itu? Dalam pikiran ya. Ya waktu awal itu pasti ya pekerjaan ya. Waktu awal. Terus kena firman ya sudah copot semua Wisko. Copot semua. Jadi udah nggak punya apa-apa wis. Jadi ya kita ini nothing gitu kan. Nothing. Nah, semakin kita memahami bahwa kita memang nggak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan, ya hati kita sebenarnya semakin tenang ya. Toh kontrol juga bukan di tangan kita. Gitu. Wow, amazing. Oke, sebelum pertanyaan terakhir, ini ada beberapa teman ini. Bagaimana cara bikin badan balik basah kalau ada asam lambung ya? Itu saya jawab dulu, ya. Ya. Cara makannya harus diatur. Ini saya ngomong singkat aja, tapi boleh WhatsApp saya kalau pengen tahu, mau konsultasi apapun. Kalau selama saya bisa, saya kasih, pasti saya jawab gitu. Kalau asam lambung, kebanyakan orang mesti merubah gaya hidupnya. Ini contoh, saya mungkin nggak bisa ngomong keseluruhan. Kita nggak boleh lagi, kita harus menghindari gluten. Kayak mie, tepung-tepungan, itu kan dihindari. Terus minuman kayak bersoda, minuman yang asam-asam. Kita perhatikan air minum yang kita minum, pH-nya berapa. Ya, contoh ada air destilasi, air suling. Air suling itu pH-nya rendah.
5,5 sampai 6. Kayak saya nggak bisa minum, langsung kecut itu, langsung nggak enak. Nah, itu apakah air kita seperti itu? Itu kita bisa ganti kita. Terus makannya juga kudu teratur jamnya. Yang kita makan, terus yang kayak buah-buahan yang asam-asam, buah yang berduri, bersisik, berbulu, kayak gitu nggak boleh. Buah musiman nggak boleh. Apel juga nggak boleh makan. Sirsat, strawberry, kiwi itu nggak boleh. Itu kalau untuk orang yang ada lambung. Kangkung, bayam, sayuran putih itu nggak boleh. Jadi ya, terus gula putih itu nggak boleh. Refined sugar. Gula putih itu jahat buat lambung gitu. Kalau sih makannya nasi hitam untuk sementara. Ya, tapi ada jus-jusan juga sih yang saya sarankan. Nggak apa-apa, bisa WhatsApp saya, nanti tak kasih tahu. Kayak jus beet, apa segala macam, kan bisa dilakukan sendiri. Gitu. Yang penting tapi pikirannya. Kalaupun makannya ditata begitu tapi stres, kan gitu ya. Biasanya kan stres, asam lambung. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir, kegiatan sosial Meliana sangat banyak ya. Hampir seluruh organisasi sosial di Surabaya atau bahkan di Jawa Timur atau Indonesia. Bagaimana Anda memulai semua ini? Ya, mulainya ya. Ya mulainya dari itu, dari yang charity-nya anak saya itu. Oh, Dari oke. yang charity-nya anak saya. Tahun undang paduan panti asuhan, terus bikin Christmas charity buat panti asuhan, terus saya membantu seorang anak yang kanker lidah udah 18 tahun. Waktu saya pikir saya terbeban untuk membantu dia, padahal saya capek sekali sih waktu itu, tapi kok kasihan. Awalnya kita mau bikin acara sederhana, cuma bikin kayak garage sale gitu, saya pikirnya dapat 88 juta lumayan lah, nggak high expect waktu itu. Tapi teman-teman saya bilang, Mel, ini loh sekarang banyak anak sakit yang masih muda. Kamu bikin seminar-seminar lah. Akhirnya kita bikin seminar-seminar, bulan Maret itu, banyak talk show, dan juga saya pikir nih uang nggak mungkin cukup dia. Waktu itu keluarga dia cukup mepet ya, maksudnya biasa gitu. Jadi pasti susah banget gitu untuk kanker lidah. Ini kan lebih rumit lah pokoknya. Akhirnya waktu itu saya pikir, udah deh kita juga nge-expose anak ini. Jadi saya ke koran-koran, kayak kenal kan, jadi ke Jawa Pos, ke Nyata, ke SPO, gitu-gitu untuk mengekspos dia, gitu kan, dalam tanda kutip. Jadi kita ada acara itu kita kasih tahu ke orang-orang lewat koran segala macam. Nah dari sana dia terbantu, dia dapat dana luar biasa loh, miliaran loh itu. Dari banyak sekali kan dibantu terus kan, orang melihat dia terus di broadcast di mana-mana, masih muda anaknya kasihan. Terus setelah itu saya banyak dikenal sama dokter-dokter, mereka ingin saya buka yayasan, karena mereka pikir saya banyak bantu orang, harus ada wadah yang resmi. Saya pertama nggak mau, males kan, tak pikir aduh repot banget gitu kan. Terus mereka mendesak, akhirnya ya udahlah, akhirnya bikin yayasan. Diundang banyak rumah sakit, waktu itu kita bikin acara macam-macam, sampai bikin konser besar, mungkin kok udah nggak tunjukin ya. Yang sama ADMS itu, sama Coki Sitohang, sama Sami Simorangkir itu kan, yang di Surabaya itu ada orkestra. Terus ya udah, tambah lama, tambah rame, tambah ya kayak sekarang. Jadi kalau ada charity, orang nyari saya gitu. Maksudnya charity meskipun mereka punya barang apapun. Kamu tahu panti asuhan nggak, Mel? Kamu tahu panti jompo nggak? Kamu tahu gereja nggak? Kayak gitu-gitulah ya semuanya. Terus ayo Mel kita bangun gereja, nggak mampu. Terus bikin pelatihan apa. Jadi yayasan saya sendiri sampai punya 8 divisi kan yang Koko kemarin lihat itu ya. Nanti saya kirim ke teman-teman. Banyak kegiatan nih. Wow. Okay. Thank you so much for great knowledge ini, enlightening me. Mungkin juga enlightening teman-teman yang ada di sini ini. So great. Wow, it's very amazing. Teman-teman ada yang mau bertanya? Rasanya nggak ada ini. Kalau ada mesti udah banyak. Thank you so much for the time, for the knowledge, Meliana. Nanti mau di WA sama Yohan nih. Iya, boleh. Oke. Siapa yang mungkin ada teman
kena cancer, mau tanya-tanya dari awal, boleh. Jadi biasa saya kasihin pandangan, karena kan dokter biasanya kan mungkin ditanyain nggak bisa jelas ya. Jadi biasa saya pilihan-pilihannya, kalau mau biopsi begini, kalau mau belum biopsi begini, biopsi itu maksudnya tujuannya untuk ini, kalau operasi konsekuensinya begini, rumah sakitnya kalau di Malaysia begini, Singapura, kayak gitu-gitu lah kok yang kita sharing sama mereka. Oke, kemarin itu kita punya pembicara orang Sunda, ya sebetulnya ya salah satu tokoh di Sunda di Jawa Barat. Aku mau kenalin ke kamu, soalnya dia punya kanker pankreas ya. Oh oke. Dia itu is a big man, a great man. Maksudnya dia juga punya posisi di Sunda sana, dan dia rencana mungkin habis COVID ini dia mau operasi kanker di pankreas. Nanti aku bikinin grup di WA ya. Tokoh nasional kok, tokoh nasional juga lah, bisa diomong begitu. Ya. Nanti aku udah ngomong sama dia, dianya mau konsultasi kalau di rumah sakit mana yang bagus dan sebagainya. Iya boleh, nanti saya baru kasih info-info, jadi biar ada pandangan kan. Thank you. Nggak bisa konsultasi sih sama rumah sakitnya, mungkin via Zoom atau apa bisa juga sama dokternya. Iya. Oke. Thank you so much, Mel. Thank you. Thank you so much. Thank you.